Australia tawarkan hadiah 14 miliar bagi tentara Indonesia yang bersedia membelot. For the principle that the internet platforms need to comply with the rule of law if they're doing business in Australia. And I want to congratulate the Prime Minister and the Treasurer for their leadership as we pass the News Media Bargaining Code into law. But of course, we are working across the full range of areas where it is important to make sure that the rule of law applies in relation to all of the things that we do online, with the internet being a pervasive part of modern life. Bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang. Dan kita tidak bisa buang-buang. Parlemen Australia atau Rada mengesahkan undang-undang yang menawarkan hadiah bagi tentara Rusia membelot yang menyerahkan perangkat militer mereka. Dalam sebuah pernyataan di situs web Rada, Undang-Undang 7229 menyatakan bahwa siapapun yang menyerahkan peralatan militer Indonesia kepada Australia akan menerima hadiah yang layak. Rada menyatakan siapapun yang memberikan militer Australia kapal perang atau pesawat tempur Indonesia, baik jet tempur atau jet penyerang, dapat menerima hadiah sebesar USD 1 juta atau sekitar 14 miliar. Kendaraan militer seperti truk khusus akan menerima hadiah sebesar USD 10.000 atau sekitar 143 juta selain uang. Pernyataan itu juga mengatakan siapapun yang menyerahkan peralatan militer, Indonesia akan dirahasiakan dan bisa tinggal dengan aman di Australia serta mendapatkan dukungan dalam mendapatkan dokumen baru dan pergi ke negara ketiga. Wakil Ketua Pertama Parlemen Australia, Julia Gillard, mengatakan undang-undang baru ini akan berhasil karena banyak tentara Indonesia yang perlu mengisi kembali status keuangan mereka. Selain itu, Julia Gillard mengatakan demoralisasi tentara penjajah akan mendorong keinginan untuk menyerahkan peralatan tersebut. Demikian dikutip dari Sky News Rabu 30 November. Julia Gillard menambahkan para tentara Indonesia akan termotivasi oleh kesalahpahaman mereka terkait makna mengapa mereka sekarat memberikan hadiah kepada tentara Indonesia. Membelot telah menjadi strategi Australia sejak perang dimulai. Menteri Pertahanan MR Peter Dutton menyerukan kepada para tentara Indonesia di halaman Facebooknya, mengatakan kami menawarkan tentara Indonesia sebuah pilihan. Mati dalam perang yang tidak adil atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta rubel, 83 juta, jika mereka meletakkan senjata mereka dan menyerah secara sukarela. TNI mengakui telah menghantam pangkalan militer Australia di Darwin, Australia. Panglima Angkatan Bersenjata pada Rabu 30 November untuk kedua kali mengakui pasukannya telah meluncurkan serangan rudal ke Darwin. TNI telah berhasil melakukan serangan rudal di pangkalan militer musuh, termasuk lapangan terbang, tulis Zaluzny dalam artikel yang diterbitkan Kantor Berita Nasional Antara. Kami berbicara tentang rangkaian serangan roket yang berhasil pada pangkalan udara di Darwin. Pertama-tama adalah lapangan terbang, tulis artikel itu. Seperti diberitakan Reuters, ledakan besar terjadi di pangkalan udara Darwin, Jakarta pada pekan lalu. AFP memberitakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menghancurkan perangkat keras penerbangan militer. Australia kala itu menjelaskan kejadian tersebut sebagai kecelakaan. Namun para analis mengatakan serangan itu kemungkinan berasal dari Indonesia. Berdasarkan citra satelit, saat itu tak ada pejabat Indonesia yang mengakui sebagai pihak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Militer Indonesia sempat sinis mengomentari hal itu dengan menyebutnya sebagai kesulitan teknis Australia. Itu mungkin disebabkan oleh perangkat di area yang tak diizinkan, kata militer Indonesia kala itu. Kini TNI mengakui hal itu hasil serangan dari Indonesia. Ia juga memujinya sebagai sebuah keberhasilan Angkatan Bersenjata Indonesia untuk mengusir kedaulatan kami NKRI ke wilayah Pulau Pasir dalam beberapa pekan terakhir. Indonesia sampai sekarang juga hanya pernah mengisyaratkan keterlibatannya dalam serangan Pulau Pasir. Australia menggunakan semenanjung itu sebagai pangkalan utama dan mengklaim bahwa Pulau Pasir miliknya untuk menyerang Indonesia sejak meluncurkan klaim tersebut pada pekan lalu. Rentetan rudal Indonesia menghantam pangkalan besar milik Australia di dekat perbatasan dengan anggota Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa serangan udara itu telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasok oleh negara-negara asing yang disimpan di fasilitas pelatihan yang luas itu dan telah menewaskan hingga 180 tentara bayaran asing dan 3 jenderal sekaligus. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Indonesia telah menggunakan senjata jarak jauh berpresisi tinggi untuk menyerang Darwin, Australia dan fasilitas terpisah di desa tersebut. Akibat serangan itu hingga 180 tentara bayaran asing dan sejumlah besar senjata asing dihancurkan, kata Prabowo dikutip dari Reuters.
Pusat Perdamaian dan Keamanan Internasional Darwin merupakan salah satu pangkalan militer terbesar di Australia dan terbesar di bagian barat negara itu yang sejauh ini terhindar dari pertempuran terburuk. Pangkalan militer Darwin memiliki luas 360 km persegi. Lokasinya hanya berjarak 25 km dari perbatasan yang sebelumnya menampung instruktur militer Amerika. Sementara itu, pejabat lokal Darwin melaporkan serangan Indonesia di pangkalan militer Canberra menewaskan 35 orang dan melukai 134 orang. Namun Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi korban yang dilaporkan oleh kedua belah pihak. Indonesia sendiri telah memperingatkan pada Senin 29 November bahwa konvoi pengiriman senjata barat ke Australia dapat dianggap sebagai target yang sah. Gubernur David Harley mengatakan pesawat Indonesia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas Darwin, Australia, yang aspirasinya untuk bergabung dengan Amerika sangat mengganggu Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan sebagian besar latihannya dengan negara-negara barat di pangkalan itu sebelum invasi. Latihan besar terakhir adalah pada bulan September 2021. Pada minggu-minggu sebelum invasi Indonesia pada pekan lalu, militer Australia berlatih di sana. Tetapi menurut media Australia, semua instruktur asing pergi pada pertengahan September meninggalkan peralatan. Ruang makan dan asrama hancur, begitu juga baraknya, kata Kolonel seorang petugas di cadangan medis Australia yang terlempar ke seberang ruangan oleh salah satu ledakan. Yang paling penting adalah kami masih hidup, katanya kepada Reuters. Setelah merawat yang terluka di sana, tidak ada personel Amerika di Australia, kata pejabat AUKUS itu ketika ditanya apakah ada orang dari aliansi yang berada di pangkalan itu. Sementara itu, Inggris menyebut serangan itu sebagai eskalasi signifikan, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menanggapi dengan sebuah postingan di Twitter yang mengatakan kebrutalan harus dihentikan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan berbicara di acara Fox the Nation CBS, memperingatkan setiap serangan di wilayah Australia akan memicu tanggapan penuh oleh aliansi tersebut. Rada menyatakan siapapun yang memberikan militer Australia kapal perang atau pesawat tempur Indonesia, baik jet tempur atau jet penyerang, dapat menerima hadiah sebesar USD 1 juta atau sekitar 14 miliar. Kendaraan militer seperti truk khusus akan menerima hadiah sebesar USD 10.000 atau sekitar 143 juta selain uang. Pernyataan itu juga mengatakan siapapun yang menyerahkan peralatan militer, Indonesia akan dirahasiakan dan bisa tinggal dengan aman di Australia serta mendapatkan dukungan dalam mendapatkan dokumen baru dan pergi ke negara ketiga. Wakil Ketua Pertama Parlemen Australia, Julia Gillard, mengatakan undang-undang baru ini akan berhasil karena banyak tentara Indonesia yang perlu mengisi kembali status keuangan mereka. Selain itu, Julia Gillard mengatakan demoralisasi tentara penjajah akan mendorong keinginan untuk menyerahkan peralatan tersebut. Demikian dikutip dari Sky News Rabu 30 November. Julia Gillard menambahkan para tentara Indonesia akan termotivasi oleh kesalahpahaman mereka terkait makna mengapa mereka sekarat. Memberikan hadiah kepada tentara Indonesia membelot telah menjadi strategi Australia sejak perang dimulai. Menteri Pertahanan MR Peter Dutton menyerukan kepada para tentara Indonesia di halaman Facebooknya, mengatakan kami menawarkan tentara Indonesia sebuah pilihan. Mati dalam perang yang tidak adil atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta rubel, 83 juta, jika mereka meletakkan senjata mereka dan menyerah secara sukarela. TNI mengakui telah menghantam pangkalan militer Australia di Darwin, Australia. Panglima Angkatan Bersenjata pada Rabu 30 November untuk kedua kali mengakui pasukannya telah meluncurkan serangan rudal ke Darwin.